Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok literasi manusia akan mempresentasikan yaitu tugas dari mata kuliah literasi manusia dengan judul materi dampak teknologi digital pada partisipasi politik masyarakat. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Mario Kevin Pratama Woy, yang kedua ada Sonia Rahel di Laura Boru Sigalingging, yang ketiga Rivalia Witi Arsyada, yang keempat Lania Trinitas Saragi, dan yang kelima Krisolit Wahyu Kasir Musa. Untuk materi yang kami presentasikan yaitu terdiri dari 5 poin. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, yang ketiga ada metode riset, yang keempat pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Kevin. Saya persilahkan. Baik, di era digital yang serba cepat ini, teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi cara masyarakat berinteraksi dan berpartisipasi dalam politik. Ranah digital membuka pintu gerbang bagi individu untuk menyuarakan aspirasi, berorganisasi secara virtual, dan terlibat aktif dalam proses politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana revolusi digital mengubah landscape partisipasi politik, khususnya di kalangan generasi muda yang sangat akrab dengan teknologi. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Kevin. Selanjutnya untuk kajian pustaka akan dijelaskan oleh teman saya, Rivalia Widyasada. Saya persilahkan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada kajian pustaka. Di sini ada dua jurnal terkait dengan tema yang kita angkat. Yang pertama yaitu ada dari Sawit dan kawan-kawan pada tahun 2020. Di jurnal tersebut menerangkan bahwa penggunaan media sosial telah menggeser preferensi pemilih muda. Nah, tujuan dari jurnal tersebut yaitu untuk mengetahui peran media sosial dalam mendorong keterlibatan di dunia politik. Yang kedua ada dari Jubaidi dan kawan-kawan pada tahun 2020, yaitu yang ringkasannya menekankan bahwa media digital telah meningkatkan kesadaran politik dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Dari jurnal tersebut itu bertujuan untuk menjelaskan peran media digital dalam meningkatkan partisipasi politik, kendala yang dihadapi, dan solusinya. Next. Selanjutnya yaitu ada metode riset yang kita gunakan yaitu ada tiga. Yang pertama studi literatur. Di studi literatur ini menggunakan penelitian dan data yang sudah ada untuk menganalisis dan merangkum temuan sebelumnya tentang teknologi digital dan partisipasi politik. Yang kedua yaitu analisis konten atau konten analisis, yaitu dengan melihat konten yang tersebar di media sosial, situs web, dan berita online yang terkait dengan aktivitas politik. Dan yang ketiga yaitu etnografi digital. Di etnografi ini metodenya melibatkan pengamatan langsung di ruang digital untuk mengamati perilaku masyarakat, seperti forum diskusi publik untuk memahami dinamika interaksi dan partisipasi politik. Baik, Next. baik. Terima kasih kepada Rivalia Witri untuk penjelasannya. Selanjutnya itu ada pembahasan. Itu akan dijelaskan oleh teman saya, Sonia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk pembahasannya, hasil mini riset ini menyatakan bahwa mayoritas responden meyakini bahwa teknologi digital, terutama media sosial, telah memperdayakan mereka untuk berpartisipasi dalam politik secara lebih aktif. Responden melaporkan bahwa mereka lebih sering membagikan informasi politik, mengikuti perkembangan berita terkini, dan berinteraksi dalam diskusi online. Namun, di balik dampak positif ini, mini riset ini juga menemukan adanya tantangan seperti penyebaran hoaks dan polarisasi yang dapat mengancam kualitas demokrasi. Baik, terima kasih kepada Sonia atas penjelasannya. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh teman saya, Dania Trinta. Saya persilahkan. Baik, kesimpulan dan sarannya.
Secara keseluruhan, mini riset ini menunjukkan bahwa teknologi digital telah mentransformasi lanskap partisipasi politik, terutama di kalangan generasi muda. Namun, penting untuk mengingatkan akan pentingnya literasi digital dan kemampuan kritis dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang digital. Dan untuk mini riset selanjutnya disarankan untuk menyelidiki lebih mendalam mengenai dampak negatif dari penggunaan media sosial dalam konteks politik, serta mengembangkan model partisipasi politik yang lebih inklusif dan berkelanjutan di era digital. Untuk referensi dari materi kami, yaitu ada dua, dapat dilihat pada materi presentasi kami. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.